Setelah murid mengetahui bahwa kalam pembicaraan itu ada salah satunya ada kalimat isim, dan kalimat isim itu ada yang mu'rab ada yang mabni. Ketika mu'rab berubah itu berubah kemana? Ternyata berubah ke i'rab atau gaya. Gayanya ada gaya rofa, gaya nasab, ada gaya jer. Baru setelah itu guru menulis tabel yang ini. Tapi sekiranya tabel ini jangan ditulis semua, tulis satu persatu. Artinya menulis sambil menjelaskan. Contoh begini, ulangi lagi sebelum menjelaskan ini, ulangi lagi. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni kan ya? Ya Pak Guru. Mu'rab itu apa artinya? Berubah. Berubah kemana? Berubah ke i'rab. Apa i'rab itu? Gaya. Berapa gaya? 3 Guru. Gaya rofa, gaya nasab, gaya jer. Lah sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua. Gini Pak Guru menjelaskan kepada murid. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang gaya rofa, gaya nasab, gaya jer. Seperti apa gayanya? Seperti apa gaya itu? Nah, baru ditulis di papan tabel, tapi atas saja isim mu'rab. Tulis sampai ke isim mufrad. Tulis sampai ke isim mufrad, sampai ke contoh jernya itu, muslimin itu. Ini isim mu'rab apa tadi? Isim mu'rab kata benda berubah, bisa berubah. Mu'rab bisa berubah kemana? Berubah ke i'rab. Gaya, ada berapa gaya? Rofa, nasab, jar. Isim mu'rab ada berapa? Isim mu'rab itu kan adalah isim kata benda mu'rab yang bisa berubah. Ada berapa itu? Ada berapa? Ada 10. Jadi kata benda itu ada 10 yang bisa berubah ke gaya rofa, nasab, jar itu. Ada 10. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah kata benda satu. Tetap ya, murid tidak boleh lihat buku ya. Murid tetap tidak boleh buka buku dulu. Tidak boleh buka buku dulu. Isim mufrad itu satu. Kata benda satu. Jadi kalau ada lafaz ternyata artinya itu satu kitab misalnya, atau satu gelas, atau misalnya satu buku, itu namanya dalam bahasa Arab isim mufrad. Misalnya satu orang Islam, bahasa Arabnya muslim, muslimun. Itu isim mufrad, muslimun itu. Kenapa? Karena menunjukkan satu. Nah, ketika sudah menunjukkan satu, berarti dia sudah masuk dalam kategori isim mu'rab, isim yang bisa berubah. Kenapa kok bisa berubah? Karena menunjukkan satu. Karena setiap yang menunjukkan satu itu sudah masuk dalam golongannya isim yang bisa berubah. Bisa gaya rofa, bisa gaya nasab, bisa gaya jer. Sehingga isim mufrad ketika rofa itu muslimun. Karena isim mufrad itu gaya rofanya pakai dhamma. Gaya rofanya isim mufrad itu pakai dhamma. Gaya nasabnya isim mufrad itu pakai fathah. Gaya nasabnya isim mufrad itu pakai kasroh. Sehingga muslimun ketika gaya rofa muslimun. Gaya nasab pakai fathah musliman. Gaya jer muslimin. Kapan rofa? Kapan pakai rofa? Kapan pakai gaya rofa? Kapan pakai gaya nasab? Kapan pakai gaya jer? Gaya jer nanti. Yang penting kalian tahu sekarang bahwa ketika ada kata benda menunjukkan satu itu isim mufrad. Nah, isim mufrad itu sudah masuk dalam kelompoknya isim yang bisa berubah. Berubah kemana? Berubah ke i'rab. I'rab itu ada 3, gaya itu ada 3. Ada gaya rofa, nasab, jer. Nah, gayanya isim mufrad ketika rofa itu pakai dhamma, muslimun berarti. Gayanya isim mufrad ketika nasab itu pakai fathah, musliman. Gayanya isim mufrad ketika jar itu pakai kasr, muslimin berarti. Seperti itu. Tadi kan kata yang menunjukkan benda satu. Pak Guru nulis lagi tabel berikutnya di bawah. Jadi tulis satu persatu tabel itu. Selanjutnya isim tasniyah. Isim tasniyah itu bahasa Arab. Apa bahasa Indonesianya? Kata benda 2. Jadi ada benda menunjukkan 2. Contoh 2 cangkir, 2 pen, 2 kitab, 2 bangku, 2 batu, 2 orang Islam.
Nah, isim tasniah ini tanda-tandanya ada alif nunnya. Jadi kalau ada lafaz kok ada alif nunnya, maka itu isim tasniah menunjukkan dua itu. Menunjukkan dua. Gak apa, pertama cekokin begitu, guys. Pertama cekokin begitu. Menunjukkan dua. Contoh, muslimun ya. Ingin mau muslimun kan kalau isim mufrad satu orang Islam. Beri alif nun. Artinya dua orang Islam menjadi musliman nih. Musliman nih. Nah, ketika ada lafaz menunjukkan dua, berarti itu isim tasniah. Ketika sudah ketemu itu isim tasniah, berarti masuk dalam golongan isim mu'rab, isim yang bisa berubah. Berarti dia punya gaya. Punya gaya rofa, gaya nasab, gaya jar. Sekarang kita mempelajari isim tasniah, kata yang menunjukkan makna dua, gaya rofaknya pakai apa? Oh, ternyata pakai alif nun. Oh, berarti muslimun ketika mau bermakna dua, ketika gaya rofa pakai alif nun menjadi musliman nih. Ketika gaya nasab pakai ya nun, muslimah ini. Ketika jar sama pakai ya nun, muslimah ini. Harkatnya alif nun diperhatikan ya. Itu gaya juga soalnya. Ketika rofa alif nun ini karak kasroh. Ketika nasab iya-nya sebelum iya fathah nunnya kasroh. Ketika jar juga begitu. Itu gaya juga soalnya. Jadi lafaz yang bermakna dua itu isim tasniah punya tiga gaya. Rofaknya alif nun, irobnya iya nun, nunnya kasroh, jarnya iya nun, nunnya kasroh. Muslimin menjadi muslimah ini ketika gaya rofa. Ketika gaya nasab muslimah ini tetap maknanya dua orang Islam. Cuman ketika gaya nasab, ketika gaya jar sama muslimah ini. Kapan rofa, kapan pakai gaya rofa, kapan pakai gaya nasab, kapan pakai gaya jar, nanti. Yang penting kalian tahu bahwa isim tasniah, kata yang bermakna dua, memiliki arti dua, itu punya tiga gaya. Ulangi lagi, jangan lanjutkan dulu, takut otaknya murid panas. Ulangi lagi. Pakai contoh lain, murid diberi contoh lain. Pindah kepada nasab jar. Pindah kepada isim tasniah ketika rofa nasab jar. Beri contoh lain. Beri contoh misalnya akilun, satu orang berakal. Misalnya ruzun, satu nasi. Kalau dua nasi bagaimana? Ketika gaya rofa bagaimana? Ketika gaya nasab bagaimana? Ketika gaya jar bagaimana? Itu dipraktikkan dulu agar murid senang. Terus review lagi, ulangi lagi dari awal. Tapi gak ada apa-apa, ngobrol dengan murid seperti itu. Ngobrol dengan murid tentang kalam pembicaraan berarti. Atau tulis kecil-kecil oleh guru dari atas kalam pembicaraan. Ada isim, ada fi'il, ada huruf isim, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab ada 10. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim tasniah. Ceketkan ke murid itu, karena itu akar dan ranting sekaligus hubungannya. Mungkin itu sementara di jam pertama itu mungkin. Di jam pertama hanya menjelaskan itu untuk perdana, tidak boleh lanjut dulu. Atau gak apa-apa lanjut, tapi sampai ke jamak muannas salim. Gak apa-apa lanjut, tapi sampai ke jamak muannas salim. Jadi setelah menyampaikan isim tasniah, jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim itu bahasa Arab itu artinya laki-laki banyak. Tandanya biasanya wawu nun atau ya nun. Jadi kalau ada lafaz ada wawu nun atau ya nun berarti jamak mudzakkar salim. Berarti artinya laki-laki banyak. Kalau sudah jamak mudzakkar salim atau laki-laki banyak berarti masuk kategori isim mu'rab. Yang mana punya gaya. Ketika gaya rafa pakai wawu nun, nunnya fathah. Ketika nasab jar pakai ya nun, nunnya fathah. Berarti muslimun kalau artinya beberapa orang laki-laki Islam. Ketika gaya rafa muslimuna. Ketika gaya nasab muslimina. Ketika gaya jar muslimina berarti. Karena punya gaya. Begitu juga ketika jelaskan jamak muannas salim. Artinya perempuan banyak. Juga ketika gaya rafa alif ta. Ketika nasab alif ta. Ketika jar alif ta. Tapi harkat yang membedakan gayanya. Alif ta dhamma. Nasab alif ta kasroh. Jar alif ta kasroh. Muslimun menjadi muslimatun, muslimatin, muslimatin. Ulangi lagi sampai di sana. Di penyampaian pertama, di jam pertama, jenengan semua sampaikan sampai jamak muannas salim, jamak mutasir, jamak tasir isim mausur ke bawah besoknya. Nah, mungkin selanjutnya untuk penjelasan jamak tasir saya jelaskan di video berikutnya.